Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat The Grumis yang saya cintai dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Razi hari ini berbagi tentang kisah indah tiada tara salah dua seorang Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala. Izinkan saya Razi hari ini berbagi tentang kisah indah tiada tara salah dua seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang kisahnya selalu mengetuk pintu hati kita semua dan sambari menunggu buka puasa hari ini. Mengangkat tema taat tanpa tapi, kita semua dapat bersama-sama belajar dari sebuah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Seperti panggilan pada khalayak umum bahwa Nabi Ibrahim merupakan ayahnya para nabi, terbukti di berbagai kisahnya yang tercantum di Al-Quran Al-Karim, yang tentunya selalu membawa hikmah, penjelasan, dan juga intisari yang dapat kita petik di setiap hari-hari kita menjalani rintangan-rintangan kehidupan. Sahabat-sahabat The Grumis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di salah satu kisahnya di Al-Quran pada surat As-Saffat ayat 101 sampai 109 dikisahkan bahwa kisah ini bermula pada nazar dari Nabi Ibrahim. Sebelum ia memiliki putra, ia pernah bernazar bahwa ia akan berkorban sejumlah domba, sapi, dan unta setiap tahunnya itu merupakan tidak ada apa-apanya. Ia bahkan rela mengorbankan anaknya jika itu memang perintah Allah. Setelah ia memiliki Ismail, Allah menagih nazar tersebut. Saat itu usia Nabi Ibrahim mencapai 86 tahun dan Ismail masih berusia 7 tahun. Tepat pada malam Tarwiyah, hari ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu ia mendapati sebuah seruan yang berbunyi, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Saat terbangun, ia pun bingung, apakah mimpi ini datang dari setan ataupun dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, yang artinya berpikir atau merenung. Kemudian malam keduanya, pada tanggal 9 Zulhijjah, mimpi tersebut pun datang kembali. Disinilah beliau yakin mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanggal tersebut disebut sebagai hari Arafah, yang artinya mengetahui. Malam ketiga pun datang, ia kembali bermimpi, dan kali ini mimpinya seolah-olah ada yang menyeru, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail." Nabi Ibrahim pun langsung terbangun, ia tertegun dan memeluk putranya tercintanya. Ia menangis hingga waktu subuh pun tiba. Nabi Ibrahim pun datang menghampiri Nabi Ismail, putranya yang sangat cintai, sangat betul ia cintai, untuk menjelaskan niatnya dan memberitahu bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada surat As-Saffat ayat 102, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail tanpa ragu pun menjawab, lanjutan pada ayat ke-102, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah. Dan pastinya iblis selalu menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di setiap langkahnya, di setiap gerak-geriknya, dan juga di setiap apa yang ia hendak kerjakan, yaitu menyembelih putranya sendiri, agar mungkar dari perintah Allah. Namun keduanya tidak menggubris sedikit pun. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 104-107. Pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, posisi Nabi Ismail digantikan dengan domba kibas. Menurut satu riwayat, malaikat Jibril pun datang membawa domba kibas itu dan sempat melihat Nabi Ibrahim dalam proses akan menyembelih putranya. Subhanallah. Hingga hari ini, kisah itulah menjadi kisah perayaan Idul Adha yang selalu kita jalani pada setiap tanggal 10 Zulhijjah di setiap tahunnya. Ditutup dengan ayat 106-109, Allah pun berfirman, "Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan Ibrahim itu dengan pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Tak henti-hentinya saya pribadi pun tertegun setiap mendengar kisah ini. Menjelaskan taat tanpa tapi merupakan hal yang sangat-sangatlah sulit untuk dilakukan dan juga dijelaskan dengan kata-kata. Namun
tanpa tapi kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun adalah sesuatu yang luar biasa. Bayangkan menyembelih anaknya sendiri. Untuk bersedekah 5 euro saja kita pun sangat-sangatlah sulit bagi kita di setiap harinya. Dari kisah di atas, intisari yang dapat kita sama-sama ambil yaitu khususnya bagi saya sendiri adalah bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah merupakan representasi cinta beliau, dan juga bagaimana ia menghargai dan mencintai yang menciptakan kita semua. Dan kita bukanlah siapa-siapa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun akan selalu memberikan kita ujian sebagai bentuk apakah kita cukup taat kepadanya. Nantinya akan kembali lagi kepada kita bagaimana kita menjalani ujian-ujian tersebut. Maka poin terakhirnya adalah, dan juga yang paling terpenting, bagaimana kita selalu bisa dapat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah-langkah kita agar meningkatkan taat kita. Dan di waktu bersamaan dari Nabi Ismail pun kita juga dapat mengambil intisari bahwa ketaatan beliau kepada Allah di usia yang masih dini dan juga patuhnya beliau kepada orang tuanya sangat-sangatlah luar biasa. Bagaimana kita dapat belajar untuk selalu patuh kepada orang tua kita dan juga patuh kepada Allah di waktu yang bersamaan tanpa tapi. Maka dari itu dalam momentum Ramadan ini, mari kita sama-sama semua meningkatkan iman dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah bulan Ramadan kali ini akan membawa berkah bagi kita semua. Menutup sesi berbagi di The Grumis Bercerita, saya Razi. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Insya Allah semoga dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.